Kami dari jurusan PG PAUD Universitas PGRI Argopuro Jember. Mata kuliah parenting yang dibimbing oleh Bapak Dosen Zulkarnain Ali SIP MSI. Nur Aziza 20191862072 Safrida Umami 20191862007B0034 Ainur Rahmatullah 20191862007B0046 Febriana Soraya Rafifah 20191862007B0128 Wardatus Soleha 20191862007B0037 Suhartati 20191862007B0039 Fitria 20191862007B0036 Faiko 20191862007B0045 Assalamualaikum, kami dari kelompok Tempurjo, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember. Nah, ada pepatah mengatakan anak bagaikan kotak yang kosong yang harus dihiasi dengan sangat indah. Untuk membentuk keindahan tersebut menjadi semaksimal mungkin tergantung pola asuh orang tua. Nah, mari kita simak 5 prinsip parenting membentuk karakter positif anak. Adapun 5 prinsip-prinsip parenting membentuk karakter positif anak. 1. Menjadi panutan yang baik bagi anak. Anak cenderung akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Oleh karena itu, menjadi panutan yang baik bagi anak adalah salah satu cara mendidik anak yang baik. Bukanlah hal yang mudah. Saat memiliki anak, Anda juga dituntun mampu mengajari si kecil banyak hal. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui beragam cara untuk mendidik anak yang baik agar si kecil tumbuh menjadi anak yang baik dan kelak diterima dengan mudah di lingkungannya. Ketika Anda ingin menanamkan karakter positif pada anak, berilah contoh pada mereka. Misalnya dengan selalu berkata jujur, berperilaku baik dan santun terhadap orang lain, serta membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, tunjukkan pada anak bagaimana cara hidup sehat. Pola hidup sehat ini sangatlah penting diterapkan untuk anak karena tidak hanya dapat melindungi diri dari beragam penyakit, tetapi juga baik untuk kesehatan mental. Hal-hal apa saja yang termasuk pola hidup sehat? Misalnya mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari, menggosok gigi sesudah makan dan menjelang tidur, serta membuang sampah pada tempatnya. Jangan terlalu memanjakan anak. Kita sebagai orang tua mungkin tidak sadar bahwa selama ini kita selalu menuruti kemauan si buah hati. Nah, ini saatnya untuk menghentikan kebiasaan tersebut sekaligus memberi pelajaran pada anak agar ia tidak terlalu manja. Sebagai contoh, jangan turuti kemauan anak ketika dia menangis atau tantrum karena menolak saat orang tua ingin mendidik untuk makan sehat, nonton televisi saat waktunya tidur malam, minta dibelikan sesuatu yang tidak ia butuhkan, atau ketika ia merengek untuk bermain gadget. Mendisiplinkan anak merupakan salah satu bentuk kasih sayang anak yang penting dilakukan orang tua dalam membentuk karakter yang baik pada anak. Jangan pula memarahinya atau bahkan memukulnya ketika ia berbuat salah. Cobalah menegurnya dengan lembut, dengan tegas ketika ia berbuat salah dan berikan pemahaman kepadanya.
Jangan lupa pula kita berikan pujian ketika ia melakukan hal yang baik. Ini akan memotivasinya untuk menjadi anak yang lebih baik. Ketiga, luangkan waktu untuk anak setiap hari. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya bisa melakukan tindakan tidak baik atau berkelakuan buruk. Biasanya mereka melakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi, sesibuk apapun Anda, selalu luangkan waktu untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para ayah. Ini sangat penting untuk menjalin hubungan ayah dengan anak yang baik. Namun perlu diingat, melibatkan diri dalam kehidupan anak bukan berarti Anda harus terus-menerus berada di sampingnya. Luangkan waktu untuk menjalin hubungan dan kegiatan berkualitas seperti sarapan bersama, mengantarkan anak ke sekolah, datang ke setiap acara yang dilakukan anak, atau berbincang sebelum tidur mengenai kegiatan yang dilakukan seharian. Yang keempat, tumbuhkan sifat kemandirian pada anak. Melatih anak agar mandiri dapat ditanamkan dengan cara memberikan kepercayaan, kesempatan, dan apresiasi. Misalnya dengan mengajarkan anak untuk merapikan mainan dan tempat tidurnya sendiri, atau sekedar membiasakan anak untuk menyiapkan bekal sekolahnya. Saat anak memasuki masa remaja, orang tua juga bisa mendukung dan membantu untuk menyelesaikan masalah pribadinya, yaitu dengan berdiskusi dan mengarahkan pikiran anak untuk mengambil sikap yang terbaik. Pahamilah bahwa belajar mandiri tidak mudah bagi anak, jadi tunjukkan kasih sayang anak Anda pada setiap usaha dan keberhasilannya. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih atau memberikan pujian ketika ia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Anda juga bisa menyelipkan selembar kertas di bekal makanannya yang bertuliskan "Mama sayang dan bangga padamu". Dengan begitu, anak akan merasa dirinya berharga. Namun ingat, saat mereka gagal atau berbuat salah, jangan mengejeknya, apalagi membandingkan dirinya dengan anak-anak lain. 5. Menentukan peraturan di rumah dengan menyertai alasannya. Menerapkan peraturan bisa membantu anak Anda untuk belajar mengendalikan diri dan membedakan perilaku dan buruk ketika membuat peraturan. Jelaskan alasan mengapa peraturan tersebut dibuat. Misalnya, menggunakan listrik untuk menghemat biaya, tidak berlebihan dalam menggunakan gadget atau handphone, karena tidak baik untuk kesehatan, atau tidak menonton sebelum pekerjaan rumah selesai. Pastikan Anda selalu konsisten dalam menerapkan peraturan yang Anda buat. Jika Anda tidak konsisten, maka akan merasa bingung dan mungkin meremehkan peraturan. Mendisiplinkan anak memang penting, tapi tidak dengan cara yang terlalu keras, seperti melontarkan kata-kata kasar atau bahkan memukulnya. Anak yang terbiasa dipukul orang tuanya cenderung lebih suka berkelahi dan melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dengan teman-temannya.